Alhamdulillah ya, malam ini akhirnya kita bisa ketemu walaupun di rumah masing-masing ya secara virtual, tapi kita masih bisa bertatap wajah gitu ya. Oh iya, di sana pagi ya. Oh iya, di sini malam. Kita berbeda Ya, jam nih. Oke, hari ini senang sekali nanti akan ada Mbak Jati Ariati, angkatan 98, benar ya Mbak? 98 yang saat ini berada di Oklahoma, US ya. Kemudian di sini juga sudah ada Mbak Diah Woro Dwi Lestari, Mbak Woro. Mbak Woro angkatan berapa Mbak Woro? 9. 96 saya. 9. Iya, angkatan babat alas saya ya. Angkatan Babat Alas, angkatan pionir dong Mbak ya, pertama. Iya. Mbak Woro sekarang berada posisinya di Purwokerto ya. Oke, dan saya sendiri sekarang di perbatasan antara Jaksel Depok nih di Andara. Jadi apa namanya di depan rumah pas kebetulan ada pos penjagaan gitu. Jadi kalau mau masuk Depok harus lewat pos penjagaan dulu gitu. Oke, hari ini kita mau cerita tentang kita mengangkat tema tentang cerita emak-emak. Jadi banyak banget ya Mbak kondisi sekarang keluhan emak-emak ini, curhatannya emak-emak ini ya, yang semuanya tuh kayaknya berubah ya dari yang kondisi kondisi normal dalam arti kita yang tadinya beraktivitas, yang sekolah-sekolah, yang bekerja-bekerja, kemudian yang para emak-emak yang dengan rutinitas keseharian di rumah gitu. Nah, dengan adanya wabah COVID-19 ini, eh, akhirnya kita semua diharuskan untuk beradaptasi gitu, yang dari akhirnya bekerja sekarang lewat di rumah, terus belajar pun juga di rumah gitu. Semua aktivitas itu dilakukan di rumah gitu ya. Jadi ada pergeseran-pergeseran yang tadinya aktivitas yang dilakukan di luar rumah ini semuanya itu harus ditarik lewat rumah. Termasuk kayak gini nih, sekarang kita yang tadinya harusnya bisa ketemuan gitu ya, tapi ini kita ketemuan juga tapi secara virtual gitu. Nah, eh, boleh nih, mungkin bisa cerita dulu, boleh Mbak Woro atau Mbak Jati, di sana kondisinya seperti apa Mbak? Gitu. Boleh dari Mbak Woro dulu atau Mbak Jati, boleh silakan. Monggo, Pak Bidua dulu saja. Oke Mbak Woro, ya kita urut ya. Oke Mbak Woro, silakan Mbak Boleh, Woro. Kak. Ya, Cerita nih di Purwokerto seperti apa nih kondisinya nih? Kita oke. pengen tahu. Oke, terima kasih Esti dan halo semuanya. Alhamdulillah bisa ketemu ya. Ini saya senang banget ketemu sama adik-adik kelas saya semuanya. Jadi kalau boleh cerita ya di Purwokerto kayak apa, ini kurang lebih sama kayak kota lain di Indonesia. Jadi apa namanya saat ini kan kami semua sedang bentuknya sih kalau Bupati sih Pak Bupati ya itu menyarankan untuk tidak keluar-keluar, kalau keluar pakai masker, apa tetap di rumah lah, termasuk juga ada pembatasan ibadah gitu. Nah, tapi kan kenyataannya begitu tuh, tapi kenyataannya itu memang di luar itu masih ramai gitu. Jadi memang tadi ini saya baru aja pergi gitu ke toko kelontong gitu karena memang biasalah stok dapur habis gitu ya. Terus beli ke toko kelontong agak gede gitu. Di sana masih sepi gitu. Orang sampai sampai takut. Jadi cepet-cepetan yuk kita pulang aja gitu. Nah yang terkait soal tugas emak-emak emang itu luar biasa. Jadi kan kita harus mindahin semua kerjaan ke rumah tuh betul kata Hesti tadi ya. Jadi dari kerjaan kantor, sekolah anak-anak, anak semua di rumah. Nah, itu juga kayaknya tantangan ya. Jadi apa namanya, gimana caranya? Sementara gitu tiap pagi itu saya masih absen juga, walaupun lewat
Telegram gitu, udah update. Itu kegiatan. Kadang-kadang waktu kegiatan pengen banget saya tulis memasak sayur bayam sama goreng tempe gitu, kayak gitu. Katanya karena emang waktunya habis gitu ya. Terus sama satu lagi laporan karena anak saya pakai di SMP IP, laporan ke ustadznya sudah murojahan gitu. Pengennya bekerja gitu, tapi kan nggak bisa ya. Jadi mesti harus bagi-bagi gitu. Tapi kalau keadaan secara umum di Purwokerto itu emang pembatasan pergi-pergi itu sudah dianjurkan. Terus semua kantor-kantor pemerintahan juga sangat mengurangi aktivitas. Akhirnya semua dia pakai sistem online gitu. Tapi kalau yang tradisional yang sayur dan yang lain-lain ya memang masih tetap keliling gitu. Walaupun ada juga yang pakai WA gitu. Sekarang pesan tempe mendoan gitu bisa lewat WA loh. Jadi jadi memanfaatkan ini ya fasilitas ya, memanfaatkan semuanya serba online gitu. Kita belanja pun juga online gitu ya. Nggak perlu keluar rumah. Iya, banyak pedagang-pedagang juga yang memfasilitasi ke arah sana. Oke. Nah, kalau Mbak Jati sendiri, Mbak, ini kan kita nih berbeda budaya ya di sana itu. Gimana, Mbak? Kondisinya gimana? Secara umum dulu mungkin bisa diceritain sama Mbak Jati. Secara umum ya. Jadi kalau sering saya dapat pertanyaan sama Amerika gimana? Amerika tuh mampu takut begitu COVID-nya yang kita kasusnya. Fakta itu betul ya bahwa memang yang meninggal paling banyak kasusnya tinggi. Tapi entah mengapa karena saya tinggal di Oklahoma, tetapi di Central Oklahoma. Jadi istilahnya di heart of America itu ya di Oklahoma ini. Enggak banyak yang berbeda gitu. Artinya kepanikan itu tidak ada. Mungkin karena governornya tanggap, nggak tahu juga ya. Tapi intinya kalau saya bandingkan dengan beberapa berita yang ada di Indonesia, orang kumpul-kumpul, polisi gubris gitu ya, kemudian orang demo berjamaah karena nggak boleh sholat gitu. Saya melihat itu ya, mengalami itu ya life goes on, ya hidup jalan aja ya. Nah, kalaupun memang ada beberapa masyarakat, ada juga saya lihat ada di mana di YouTube atau di Twitter lupa gitu ya, tapi bukan akun saya gitu, saya lewat suami saya ya memang ada masyarakat yang sebodoh teling gitu, mau corona mau apa pokoknya saya mau tetap pesta itu ada, tapi pada akhirnya mereka tahu bahwa correct gitu, ya udah akhirnya mereka berhenti mengakui kesalahannya bahwa bagaimanapun kita harus support pemerintah karena memang imbasnya adalah ketika kayaknya masyarakatnya juga udah teredukasi juga karena kalau kita mengikuti anjuran pemerintah kita lihat perekonomian di US, harga minyak itu gila-gilaan turunnya kan. Jadi untuk lain karena saya di sini student ya lumayan lah jadi irit gitu. Nah, harga minyak turun, tapi mereka sadar bahwa kalau mereka nggak mengikuti anjuran pemerintah, kondisi ini nggak akan berubah jadi lebih baik, yang rugi mereka sendiri. Gitu. Iya, akan lebih lama lagi ya menghadapi kondisi ini. Justru ketika orang-orang itu nggak aware gitu, mereka justru ini saya malah mengingatkan, kemudian malah kayak gitu sih gitu. Kamu sadar nggak kalau gini malah dimarahin gitu. Jadi nggak keren gitu, orang-orang yang kumpul-kumpul, orang-orang yang nggak mendengarkan anjuran pemerintah itu justru that's a really bad person gitu. Jadi orang justru nggak simpati gitu orang-orang begitu. Nah ya tentang jadi selain mahasiswa saya juga menjadi dosen. Jadi semuanya itu memang apa ya, kalau bahasa Jawanya tumplek-blek ya. Mulai deadline itu udah urut-urutan terus tuh.
Apalagi kalau S3 itu kayaknya otak mau istirahat nggak susah ya. Suruh terus ya Mbak ya. Tidur aja otaknya mikir terus gitu. Jadi udah ada deadline dari kuliah pasti banyak, karena kalau di kita itu kan modelnya kita coursework ya, kita harus kuliah dulu baru nanti setelah jadi kandidat dokter baru kita riset. Udah di riset beda. Jadi tugas kuliahnya banyak, terus-terusan, hampir setiap minggu tuh pasti deadline itu udah bertumpuk ya untuk tugas kuliah. Belum lagi asisten dosen itu saya di sini ini ngajar sama jadi asisten riset. Betul. Jadi tambahan tugas lagi ya, harus menyiapkan bahan ajarannya gitu ya. Nyiapin bahan ajar, terus kita kasih sama student di sini harus juga cepat. Karena kita udah dikontrak gitu. Jadi misalnya kita akan menjawab email paling cepat 24 jam ke depan. Itu mahasiswa nagih gitu. Jadi kalau kita nggak ya, ini komitmennya mana? Gitu. Ya, lumayan. Nah, tapi yang menarik adalah yang berbeda tentang nggak ada cerita laporan pakai baju seragam absen gitu, nggak ada kalau di sini. Oh gitu, PR-PRan banyak nggak PR-PRan? Katanya kayaknya kalau di sini PR-nya banyak banget, aduh gitu ya. Justru kalau ini, jadi setiap minggunya gurunya itu langsung upload ke website sekolah, the distance learning gitu. Sudah ada anjuran kelas 1 sampai dengan kelas 4 maksimal 90 menit per hari. Nggak boleh lebih dari itu. Kelas 5 itu salah. Kelas 1 sampai 4 45 menit, kelas 5 itu 90 menit. Karena kelas 5 di sini elementary school. Kelas 6 itu maksudnya middle school. Nah, kalau middle school itu jadi dia dikasih project seminggu gitu, nanti dia yang langsung menata sendiri. Dia menata sendiri kerjanya gitu. Nah, kemudian kebijakan yang lainnya adalah gurunya itu approach-nya itu bahkan mereka sampai nelponin gitu. Halo, bagaimana kabar hari itu? Jadi ada istilahnya check-in gitu ya. Weekly check-in itu mereka yang melakukan, mengundang muridnya. Kalau kayak gurunya yang bungsu itu bacain buku gitu, bikin prakarya. Jadi setiap minggu itu ketemu 2 kali. Terus untuk tugas itu tinggal kita foto, kirim, ada namanya kelas dojo, kita pakai apps itu, kita tinggal foto, nanti gurunya kasih komen. Jadi tes bahwa nanti gimana nanti sekolah gini. Kayaknya kalau anak-anaknya sih nyantai, yang kalau malah orang tua ini anak-anaknya kok nggak belajar. Iya, di sekolahnya kayaknya nggak ini ya, apa namanya, tidak banyak memberikan tugas. Mungkin sedikit berbeda ya. Di Purwokerto bagaimana Mbak Woro? Anak-anak. Tugas sekolah bagaimana nih? Ya, jadi iya, jadi kami kan mulai libur bersama-sama itu kan tanggal 15 Maret kalau nggak salah ya. Jadi mulai tanggal 15 Maret itu sudah libur dan memang kelihatan 1 minggu pertama itu masih struggle ya. 2 hari pertama lah, bukan seminggu pertama, 2 hari pertama tuh pihak dari sekolah, setidaknya sekolah anak saya gitu ya, masih struggle. Nah, sekolah anak saya kan itu sekolah swasta ya. Jadi bentuk jadi gurunya tuh masih muda-muda gitu. Jadi mereka bentuk GCR, bikin Google Classroom. Dan itu banyak banget gitu. Jadi memang tiap hari walaupun SMP gitu kami dibikinkan grup orang tua. Jadi mungkin beda sama Jati. Kalau di Amerika ya ada gitu ya, anaknya lebih cenderung untuk wis bocah wae gitu ya. Kalau di sini kalau setidaknya orang tuanya juga ya. Orang tua dikontrol kayak misalnya ini Bun, ini hari ini jadwalnya gitu. Jadi saya agak yang oke gitu. Sampai anak saya bilang repot banget gitu ya. Terus akhirnya ya saya membiasakan mereka untuk pakai email, dan karena ngirimnya lewat WA ini sekali lagi juga ya. Karena kan komunikasinya banyak lewat WA. Jangan saya ngajarin anak saya itu pakai email gitu. Jadi terus saya
tinggal dengan copy saya paste ke email saya kirim ke anak saya. Pagi-pagi saya bilang cek email gitu, baru mereka bisa kerja sendiri gitu. Cuma ya memang begitu tugasnya juga sepertinya sekolah berusaha untuk memenuhi waktu gitu. Jadi jadwal yang sudah ditentukan itu ingin dipenuhi gitu, termasuk target-targetnya gitu. Jadi karena masih terikat memang ada ini ya kurikulumnya yang memang harus dikejar gitu ya. Ya, betul. Dan salah satu anak saya yang sulung itu kan SMP. Itu pada sebelum akhirnya Mendikbud bilang nggak jadi UN itu, ya masih ada pengayaan gitu, cukup banyak gitu ya. Tapi terus begitu ada kabar UN nggak jadi itu, tapi reaksi yang menarik ada reaksi anak-anak gitu. Biasanya kan normalnya anak-anak kan hore nggak jadi gitu ya. Tapi ada beberapa kan justru kecewa ini malah terus nggak jadi gitu. Kalau sih asik gitu ya, saya udah main. Aduh kalau UN online tuh kayaknya mesti emang gimana gitu ya. Iya. Agak PR juga buat kita nyiapin juga ya orang tua ya kalau online. Ya, betul. Kalau teman saya yang sekolahnya di negeri malah yang saya dengar kan ada dari Edrit provinsi turun ke kabupaten. Edaran dari kabupaten itu bilangnya malah nggak boleh bikin US mengumpulkan anak. Itu kalau teman saya yang negeri itu malah kayaknya ada ujian sekolah, tapi ujiannya di rumah. Jadi ibunya tuh bapaknya tuh ngawasin di belakang, ngeliatin anaknya ngerjain gitu. Ya tapi tetap namanya anak-anak ya, dan itu kan anak-anak lahir dengan gadget itu kan sudah biasa pakai gitu ya. Jadi kalau teman saya sih masih ada teman-temannya sampai pesan nomor ini berapa gitu. Nggak tahu efektif apa enggak, tapi ada tes gitu. Jadi memang terkesan ya betul kata tadi, ada kurikulum yang harus dikejar sehingga memang targetnya itu masih tetap kurang lebih sama gitu dengan ketika ketemu langsung tatap muka gitu. Dan memang cuma medianya aja yang berbeda ya. Dan orang tua itu sepertinya memang dalam tanda kutip memang semacam diminta atau mau nggak mau ya bisa menjadi semacam asisten mengajar gitu ya, nggak bisa disebut sebagai guru di rumah gitu ya terhadap anak-anak. Ini mah ngawasi lah anak-anak. Oke. Nah, mau nambah sedikit nih tentang ya. Oke. Jadi kalau di situ begitu kita masuk itu langsung dapat email official sekolah. Oke. Pas nama contohnya kalau seperti punya Kayana berarti kayanaebudi.yonit.com itu langsung. Jadi guru itu langsung berkomunikasi dengan guru. Bahkan baru ke tua. Nah nanti tinggal orang tua yang ngingetin kamu udah ngecek gitu. Mulai itu begitu masuk langsung dia dapat email gitu. Jadi komunikasi via itu di sini sudah mungkin memang menjadi budaya ya. Itu yang beda tadi. Kemudian yang kedua tentang apa? Kalau tadi ditanyakan tentang menarik tuh tadi yang Mbak Woro bilang anak-anaknya ngerjain orang tuanya ngawasin gadget di tangan. Nah kalau di sini nggak nuansa begitu gitu karena memang apa ya mungkin yang namanya mandiri dan kertas belajar itu memang sudah diserahkan kalau memang dia dianggap pada usia dia bisa dia udah kelas ya di school. Misalnya kayak yang kelas 5 itu yang SD aja misalnya dia ada tugas dia nggak bisa dia baru nanya kalau dia bisa dia jadi memang gadget itu kalau di sini perbedaannya udah memang itu digunakan untuk menyelesaikan gitu jadi bukan mencari bantuan lewat teman atau bagaimana bukan. Nah konsep tentang ini ya mungkin ya tentang honestnya itu tentang jujurnya di sini kerjakan tugas. Konsepnya adalah kalau dia mandiri, dia mengerjakan itu, dan dia boleh menggunakan resource apa aja. That's okay. Karena memang
tuntutannya adalah juga beda ya, nggak kayak yang nanti saya dan itu memang bisa kontak ke temen itu nggak bisa deh. Jadi memang harus Oke, jadi memang di sini sepertinya memang ada perbedaan konsep ya, gitu, dari cara mengerjakannya, dari bagaimana anak menyelesaikan satu proyek yang diberikan oleh sekolah, seperti itu ya. Jadi ada mindsetnya kalau yang satu memang di US memang sudah dari awal, baik itu terlepas dari kondisi COVID-19 sekarang gitu kan, memang sudah dari awal itu sudah dituntut untuk anak-anak bisa mandiri dan juga untuk mengerjakan secara jujur gitu ya. Nah ini mungkin yang di kita nih di Indonesia terutama ini sepertinya konsep ini masih belum tertanam betul ya Mbak Woro ya. Ya, jadi dari konsep komunikasinya aja juga beda ya. Jadi saya setuju dengan itu. Ya, makanya dari pertama kalau saya sih ngajarin anak saya komunikasi pertama itu lewat internet, lewat email. Jadi dia harus paham cara pakai email, baru nanti dia pakai media sosial yang lain, misalnya pakai WA atau pakai Instagram, pakai yang lain itu setelah dia. Iya betul, cari yang paling basicnya dulu ya. Iya betul. Iya. Nah dengan kondisi sekarang, Mbak Woro ini juga kan mengajar harus jarak jauh. Mbak Jati pun juga di sana selain menjadi student juga di sana ternyata juga bekerja juga sebagai asisten dosen juga harus mengajar. Ngaturnya gimana Mbak gitu? Agak-agak overwhelmed, kewalahan apa gimana? Cara ngaturnya gimana? Penasaran nih saya. Kalau saya cari ini pertama pasti me time-nya dulu gitu. Iya, karena nggak fair juga ya kalau misalnya kita hanya mereka belajar, temenin mereka main itu juga nggak fair. Dan ya memang resiko gitu. Tapi ya, jadi pertanyaan yang pernah saya dapatkan, contohnya seperti kenapa ibu bekerja? Terus lama itu sampai anak saya sampai bilang gini karena dia ngomongnya campur-campur bahasa Inggris. In your brain it must be your kids. My God. Belum dia tidur, terus abis itu saya bilang, kamu cepet tidur, jadi harus sampai PR nih. Itu nggak betul ibu, dia bilang gitu. Satu itu adalah bahwa yang misalnya udah saya rencanakan ya misalnya ini pas kita tidur harus tapi kalau kreatif portionnya banyak macet kan ya jadi kalau aktivitas macet punya schedule-nya jadi menjadi bukan gitu ngasih jadi ke bawah makin unik. Tapi biasanya saya sampaikan juga gitu. Tapi ada critical thinking-nya, critical-nya. Jadi biasanya gimana tuh? Itu critical time kerja. Pokoknya jam 7 sampai jam 8 itu nggak bisa diganggu karena ini harus submit ke kelas on. Jadi karena kan biasanya semua bahan itu kan bentuknya online. Ngajar itu kan semua. Jadi itu harus bisa diakses oleh mahasiswa. Jadi nggak namanya terus terus gitu ya. Aduh maaf ya teman-teman nggak bisa.
yang langsung konfirmasi pada hari itu kemudian jadi itu benar-benar jadi Pak, gitu. iya, pengaturan waktunya memang benar-benar harus yang apa ya, harus schedule yang ini ya, benar-benar disiplin gitu. Iya, karena itu tadi. Ya itu tadi, ya fleksibel. Kadang kita harus bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Kita udah bekerja, adalah nyantai-nyantai dulu sebentar. Lagi. Oke. Nah, kalau Mbak Woro, boleh cerita nih Mbak, ini gimana untuk mengatur tadi pekerjaannya di rumah ya, terus kemudian anak-anak juga tugasnya juga nggak kalah banyaknya juga gitu, harus ngawasin pula gitu, belum jadi remindernya gitu ya kan, gitu. Gimana Mbak Woro, ngatasinnya gimana Mbak? Oke, ini kayaknya Mbak Woro suaranya nggak seberapa kedengeran ya. Halo, Mbak Jati masih bisa dengar saya? Masih ya. Ini Mbak Woro ya sepertinya kok ini ya. Nah, ini join lagi. Oke. Nah, sambil kita kalau Google Meet, admin bisa nge-mute-in nggak sih? Kalau Google Meeting, hostnya bisa nge-mute-in nggak? Kalau di sini, kalau misalnya, nggak tahu nih kalau hostnya ya. Kalau saya sih karena di sini masuknya bukan sebagai host, jadi memang nggak bisa. Tapi kalau hostnya, setahu saya sih bisa. Gitu, cuma nggak tahu deh. Ya, nih Mbak Woro juga masih belum bisa join. Oke, sambil nunggu Mbak Woro untuk bisa balik lagi, Mbak Jati di sana tadi ketika banyak banget gitu kan, ketika banyak banget yang apa namanya tugasnya gitu ya, dengan waktu yang schedule yang sangat tight gitu. Gimana caranya Mbak Woro untuk bisa mengatasi semua kecemasan, bukan kecemasan ya, dengan begitu banyak tugasnya itu, apa yang dilakukan? Me time-nya tadi deh, ngapain gitu Mbak? Yang pertama, do not push too much to yourself itu ya. Jadi yang menarik adalah di sini mulai dari kayak guru, profesor juga semua mengerti bahwa COVID-19 pandemik ini bukan situasi yang mudah. Jadi semuanya memberikan kelonggaran.
Ya, kelonggaran itu dalam hal kalau misalnya kita ke sekolah anak-anak, bahkan tadi dikasih opsi misalnya pass or fail. Jadi sekarang kalau misalnya di Indonesia itu istilahnya naik kelas, apa nggak naik kelas, kalau sekarang nggak ada istilahnya naik kelas, semua naik kelas. Untuk mengatasi kebosanan sendiri itu aja udah tantangan kok. Gimana supaya kita nggak mati bosen? Nah ini kok malah mau ditambah-tambahin, gimana caranya prestasinya harus bagus, Wak? Makin pusing kan? Nah, jadi ketika misalnya saya capek gitu, lelah, kalau misalnya tadi apa istilahnya cemas gitu, ya itu tadi memberikan apresiasi gitu, memberikan apresiasi pada diri sendiri, that's okay gitu. Kalau misalnya kita capek, saatnya untuk istirahat, kalau saatnya kita udah berhati, kita bolehlah buka gitu ya. Artinya bahwa kesadaran dalam situasi sekarang itu emang ini adalah situasi yang berbeda. Jadi ketika pencapaian pekerjaan kita juga kecepatannya berbeda pun that's okay. Nggak perlu ngerasa gagal atau bagaimana gitu, enggak. Itu pertama yang menurut saya kecemasan, cara saya mengatasinya itu. Terus yang kedua pastinya berpikir positif ya. Kalau kita lihat di luar, banyak orang yang misalnya bagaimana mereka harus diisolasi, harus dikarantina karena terbukti positif. Itu saya udah nggak bayangin itu hidupnya kayak apa gitu ya. Bagaimana mereka harus beradaptasi dengan sesuatu itu pasti nggak mudah. Jadi banyak-banyak bersyukur, itu kunci yang kedua pastinya. Dan kunci yang ketiga, ya ini semua menurut saya terjadi kan pasti sudah ditetapkan, sudah ada ketetapannya seperti ini, ya udah diterima aja. Tinggal harus memang jaga komunikasi dengan profesor, dengan guru. Kalau misalnya kita telat submit, kita harus akui itu sebelumnya. Jadi enggak istilahnya ketika kita left behind gitu untuk pekerjaan, jangan laporannya pas hari deadline itu namanya niat melak gitu, niat menggunakan deadline buat udahlah emang saya nggak bisa, ngaku aja nggak bisa. Nah itu namanya memang sudah beritikat buruk kan gitu. Iya, memang nggak bisa, kita stay up sebelumnya, kita menghadapi seperti ini, saya nggak akan bisa, saya akan melakukan ini. Welcome banget gitu. Jadi daya dukung dari lingkungan pendidikan itu yang membuat saya juga ngerasa menjalani ini ya. So far sampai dengan sekarang ya enjoy aja. Jadi itu tinggal 2 minggu lagi ya kuliah kelar, masuk summer, udah harus dengan hal yang lain lagi, that's okay. Oh gitu, tinggal 2 minggu lagi ya berarti ya. Kan kecuali kalau misalnya saya sendiri yang menghadapi situasi ini, kan enggak? Kan semua orang ini semua orang, iya betul. Mengalami situasi yang sulit. Jadi kenapa kita harus ngerasa kok kayaknya hidup kita yang paling menderita? Oh enggak, we all in this together, right? Iya, kita semua merasakan hal yang sama gitu ya. Iya. Mbak Woro? Ya, maaf tadi kembali lagi Mbak Woro. Iya. Tadi dicari loh Mbak Woro kok kenapa jadi menghilang nih ya gitu. Iya Mbak Woro, tadi boleh disampaikan lagi nggak Mbak? Karena tadi kan sempat kepotong-potong ya. Boleh diceritain lagi nggak Mbak? Tadi gimana di sana mengatasi tadi banyaknya tugas sekolahnya anak-anak gitu ya tugas di kerjaan kantor gitu, gimana Mbak? Tadi saya udah nyampe ini sama kan yang di Amerika dan baik apa namanya gitu ya, apa namanya strik itu gitu. Hari pas waktu saya udah bilang anak malamnya besok ibu aja di jam 1 jam 9.
ajarnya pagi, nanti saya untuk bisa dikerjain gitu. Kalau nggak nanti ya ibu ngajar dulu ya, nanti habis itu gitu. Jadi kami apa namanya memang sharing, yang punya memang belum punya alat apa namanya, tapi kami bilang ini hanya mereka pribadi gitu. Dia harus gitu. Kalau saya sendiri itu yang itu jadi pengaturannya. Kalau hari satu lagi tugas selain mengajar ini tahu apa namanya ikut di namanya komisi etik penelitian, jadi aplikasikan peneliti itu masuk untuk minta apa saya kan harus jangan itu daily base. Nah kalau gitu tuh saya pakai itu tadi dan sitting time gitu, malah anak-anak gitu saya sisihkan untuk ngerjain apakah itu penelitian perlu sesuatu itu istirahat memang. Dua itu saya namanya gadget gitu, ada laptop gitu. Kalau memang yang bareng satu kurang bisa akses, kamu pakai itu pakai uang ya penyesuaian. Saya tadi tuh gitu di bahwa kita di semua itu jadi hal yang ditarget masalah apa namanya yang lain-lain itu bukan hal yang istilahnya kegagalan gitu, itu adalah sesuatu yang apa namanya keliru gitu ya, itu dimaklumi aja karena memang sedang mengalami. Sebenarnya itu lagi gitu dari tugas yang tadi ya yang berhubungan dengan kantor atau berhubungan dengan anak-anak. Jadi kalau ini merasa bagi ibu rumah enggak ya, jadi kalau merasa bahwa nggak tahu nih, mungkin kan anak-anak di karantina dan nggak main keluar, jadi saya tambah gitu, jadi bolak-balik minta makanan mana kan, jadi aktif gitu kan kita nggak mesti ngatur keuangan rumah tangga gitu ya, jadi bila kebanyakan jajan bikin deh gitu. Nah itu juga itu kita waktu gitu, jadi emang benar-benar di jam 8 sampai jam 6 aja, nanti jam 12 itu full waktunya itu. Jadi kalau memang betul ada waktu ngajar pagi itu udah deh sehari sebelumnya persiapannya panjang gitu. Tapi masih bisa kok pelan ya, tapi itu emang gue sama penyesuaian sini, tapi kalau ya oke gitu. Tapi terus ngalamin gitu ya tadi katanya Mbak Jati gitu. Jadi sekarang sepertinya kita punya the new normal life ya, gitu. Jadi yang tadinya kita berjibaku nih adaptasi 2 minggu pertama gitu ya, yang kayaknya full of stressor gitu. Terus sekarang kita sudah menemukan caranya gitu ya, gimana kita bisa menerima kondisi ini. Terus juga tadi akhirnya masing-masing harus punya cara untuk menyiasati waktu ya, intinya seperti itu ya Mbak. Terutama buat para emak-emak nih gitu ya, yang peran ganda di rumah gitu kan, menyiasati waktu ini satu hal yang penting banget gitu. Apalagi tadi anak-anak pun juga semuanya anggota keluarga beraktivitas di rumah, jadi tadi harus ada waktu me time-nya juga buat kita, karena kan katanya untuk membahagiakan anggota keluarga itu ibunya harus bahagia dulu ya nggak? Iya betul. Iya gitu. Jadi mama ini harus bahagia dulu supaya anggota keluarganya yang lain juga bisa ikut bahagia gitu. Nah, berkaitan dengan anak-anak nih sekarang ya Mbak gitu. Anak-anak nih kan biasanya memang dengan aktivitas yang di luar gitu ya. Mereka ngerasa bosen nggak? Curhat nggak sama mamah-mamahnya nih?
dengan kondisi yang kok kita nggak bisa keluar ya, ibaratnya mau main keluar, mau main sepedaan aja kayaknya kalau dulu gampang gitu ya, kalau sekarang kok kayaknya mau keluar pagar gitu tuh aja harus yang dengan masker lah dan segala macamnya gitu, perlengkapannya banyak banget gitu. Nah, ada nggak keluhan-keluhan itu dari anak, Mbak? Mbak Jati di sana gimana? Kalau anak saya keluhannya, ya. Silakan silakan. Waduh, senior. Ya, kalau anak-anak saya sih memang pertamanya ya bertanya-tanya gitu. Anak saya sukanya emang nanya ke belakang tuh ada sawah gitu. Mereka suka ke sawah, lihat kebun dan yang lain-lain gitu. Terus itu kan teman-teman kompleknya juga suka bareng-bareng. Nah, itu begitu nggak ada ya bertanya juga, ada pertanyaan. Cuma tidak terlalu banyak. Mungkin karena mereka sudah usianya sudah masuk remaja ya. Jadi info tentang COVID-19 itu udah di mana-mana dan juga kami menceritakan. Jadi mereka cenderung untuk aku nggak keluar gitu. Malah saya pernah nawarin mau sepedaan boleh keliling komplek gitu, tapi ingat jarak antar sepeda sekian, pakai masker gitu. Dia cuma keliling sebentar terus pulang. Kenapa sih? Nggak mungkin Bu, jauh-jauhan gitu. Sudah pulang aja gitu. Cuma memang walaupun tidak komplain, tapi kan kelihatan dari perilakunya. Jadi ada kebosanan itu muncul. Dan mulai dari perilaku yang misalnya yang jadi restless gitu, jadi kayak nggak kurang kegiatan gitu. Terus nanti adiknya jadi ke kakaknya marah ke adiknya dan sebagainya. Yaitu akhirnya disiasati pakai kegiatan yang ada di rumah gitu. Nanti di dalam tanda kutip berdayakan gitu. Anak tuh sekalian nanam apa gitu yang biar buat sekalian jadi anak juga nggak bosen. Terus ada beberapa tanaman yang bisa ditanam gitu ya. Kemarin kami baru nanam kalau bahasa Jawa itu kenikir gitu ya, bisa buat nanti buat lalapan gitu. Jadi buat lalapan kayak gitu deh, kayak hal-hal yang sederhana kayak gitu deh. Ya, sederhana, produktif, tapi sangat bermanfaat ya Mbak ya gitu. Selain buat aktivitas juga hasilnya juga bisa digunakan untuk bahan pangan juga gitu. Which is memang bahan pangan sekarang kita memang perlu banget nih gitu. Nah, kalau di US Mbak Jati, gimana? Menjembatani anak-anak tadi yang katanya kalau di sekolah kan waktunya hanya dibatasi nih maksimal ada 90 menit ya sehari. Nah, selebihnya apa yang dilakukan anak-anak? Nah, selebihnya kalau di sini pasti salah satunya nge-game. Nggak bisa jauh-jauh ya. Nah, cuma kadang kita gini, misalnya dia main game apa, terus saya tanya, kamu main game apa? Oh, ini main game gitu. Oke, I join you gitu. Jadi saya ikut join sambil belajar. Ya kalah terus sih, tapi nggak masalah. Yang penting tahu gitu cara mainnya. Nah, tentang main keluar, jadi memang kalau di sini itu tidak terbiasa, kita tuh nonggo itu memang enggak. Nonggo itu memang, jadi kalau kita bertamu ke rumah itu memang ada keperluan. Bahkan misalnya kita drop message dulu gitu, saya mau datang, saya mau melakukan ini, kamu ada waktu gitu. Jadi memang berbeda, enggak gitu ya, kita bisa ujuk-ujuk datang gitu. Tapi memang untuk anak-anak itu adalah hal yang menantang. Nah, untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ini, untuk menertibkan untuk nggak dekat dengan temannya itu memang sulit ya. Apalagi mereka baru punya teman orang Meksiko, lahirnya sih di sini ya. Jadi mereka sedang senang-senangnya, apalagi yang bos itu ngomong bahasa Inggrisnya lagi senang-senangnya. Jadi lagi senang berinteraksi ya. Jadi muter-muter main sepeda udah sampai mana malah nggak kelihatan gitu di depan mata. Tapi ya memang ada poin-poin seperti yang tadi Mbak Woro sampaikan gitu, yang itu perlu diperhatikan, bahwa seperti
pakai sandalnya nggak boleh sandal rumah pakai keluar, datang cuci tangan, cuci kaki. Jadi informasi-informasi yang sifatnya mereka bisa lakukan itu sudah otomatis akan mereka lakukan karena mereka tahu gitu itu perlu. Tantangan misalnya mencuci tangan 2 menit, lagu ulang tahun, lagu apa gitu ya, itu juga kita lakukan untuk menghidupkan perilaku yang itu menunjang kesehatan. Nah, kemudian tentang ini, kalau seperti tadi juga Mbak Woro bilang gitu ya, karena memang update informasi corona ini di mana-mana gitu, jadi mereka sudah tahu kita nggak bisa kemana-mana because of corona kan gitu. Ya, that's correct gitu ya. Udah ya. Ketika kalau mereka juga keluar di hari-hari pertama, minggu-minggu pertama itu yaitu tadi seperti Mbak Woro bilang gitu, bertengkar, nangis, diam, nangis lagi, ribut lagi, itu sampai ceritanya ya sampai kok bodoh ya. Ya sekali lagi juga saya jelaskan ke anak itu mulai dari bahasa istilahnya, bahasa lembut, that's okay, kamu mau marah silakan diluapkan, tapi nggak perlu lama-lama, take your own space gitu. Nah itu berhasil, tapi kadang kan namanya anak itu bahasa memang terbatas, kemudian ada kalanya memang sangat perlu dimengerti. Kalau mereka nangis, istilahnya udah katarsis, sudah gitu enak, terus saya baru jelasin. Semua anak-anak di dunia ini ngalamin loh apa yang kamu alamin. Jadi jangan ngerasa kamu tuh anak paling menderita, nggak benar. Misalnya saya tunjukin gitu, ada di belahan dunia lain, gimana mereka itu sangat sulit buat hidup aja susah gitu. Kamu cuma nggak boleh suruh main aja kok udah ngeluh. Nah itu ya rasa syukurnya ditingkatkan bahwa Allah itu maha baik ya. Allah itu melarang kayak kita gini tuh tandanya memang kita tuh disuruh melakukan hal lain yang belum pernah kita lakukan. Betul. Gali itu, ayo kita lakukan apa yang sebelumnya tempat, apa yang mau dicoba, yang menurut ayo, enggak pun enggak masalah. Tapi karena ketika dia terus bilang I'm so boring, this is boring, I'm bored, begitu terus, itu akan bisa mempengaruhi adik-adiknya. Itu akan bisa ibunya nggak bisa bekerja. Itu akan bisa emosi yang lain jadi negatif. Karena semakin sering kita berinteraksi dengan orang, gesekan itu semakin mudah terjadi. Kemungkinannya itu akan itu ke pasangan nggak usah ditanya. Yang awalnya selalu pakaian pendek gitu ya, tapi oke itu memang situasi ini bukan sesuatu yang bisa kita hindari, itu tentang jadi mereka udah paham satu itu kultur berbeda, terus yang ketiga mereka juga mulai menemukan aktivitas lain gitu. Tempat ya disibukkan gitu. Ini saya mau pamer, ini ceritanya proyek bikin tempe. Karena kan di sini itu tempe kan. Nah ini tadi yang nimbangin si bungsu karena dia sangat suka apa pokoknya harus ikut apa gitu karena dia kalau nggak ngikutin dia juga ngerasa ditinggalin gitu. Boleh kenapa itu harus terlibat semua ya. Bersih rumah ya udah semuanya harus gitu. Jadi kalau nggak bersih itu malah emaknya yang ngomong. Jadi misalnya ada indikator gini, wah kita mulai bersih nih, tanda-tanda gitu. Semuanya harus divakum, dilapin, sapu, pel gitu. Ngerjain laundry. Kalau di sini kan nggak ada juru setrika tuh. Itu kan di sini. Jadi begitu ke laundry mat gitu, masuk mesin cuci, masuk mesin pengering, lipat. Nggak bisa. Kalau yang lipat harus orang tua sendiri, nggak bisa. Orang tua sibuk. Harus mandiri ya. Sendiri ya. Pakaian dalam lipat sendiri. Masukkan ke lemari masing-masing. Jadi semuanya memang harus ini. Harus ya. Memang tuntutannya di sana memang harus sendiri ya Mbak ya. Maksudnya lebih banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di Indonesia, tetapi di sana itu memang nggak bisa kita lakukan.
ada jasa untuk melakukan itu dari orang lain, nggak ada ya, gitu. Karena kayak di sini misalnya kayak asisten rumah tangga itu disebutnya kan professional worker ya. Dia memang khusus untuk ngebersihin rumah dan itu mahal. Iya. Jadi kalau kita sekedar informasi saja karena saya di sini student itu istilahnya bayarannya itu UMR pakai banget gitu. Jadi nggak bakal mampu namanya membayar professional worker tuh, aduh. Nggak bakal. Gimana caranya? Ya kita di sini harus bisa survive gitu. Jadi semuanya harus terlibat, semuanya harus mau kerja. Ya, itu yang berbeda dengan di Indonesia itu, Sas. Ya, jadi istilah lainnya adalah dibuat support sistemnya ya, Mbak. Iya. Ya, kalau boleh saya rangkum ya. Jadi semuanya anggota keluarga dilibatkan. Oke. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Arin. Mungkin bisa dibaca di chat ya Mbak, jadi saya bacakan lagi. Kemarin ada teman yang curhat ke saya, katanya adiknya sekolah SD, sekarang tugasnya banyak banget, dan penugasannya itu harus ngirim video dan harus ngirim video pada saat pengerjaan. Padahal tidak diajarkan langsung cara pengerjaannya. Jadi langsung tugasnya dikasih, sedangkan orang tua nggak tahu nih bagaimana cara mengerjakannya. Terus sehingga si kakak nih yang harus ngebantu gitu. Terus nah peran guru ini kok kayaknya dirasakan itu berkurang gitu ya. Yang harusnya nih guru menjelaskan gitu kan, ini kan enggak cuma kirim video tutorial aja, tapi orang tua nih disuruh menjelaskan lagi ke anak gitu. Nah, ada saran nggak nih dari Mbak Woro sama Mbak Jati? Oke, kalau dari saya dulu. Saya yakin, saya sih pikirannya yang pertama itu positive thinking ke guru-guru kita ya. Mereka pun itu bukannya saya ini ya, tapi saya sangat yakin mereka gegap teknologi. Artinya mereka ngirim video, mereka mencoba mengirim bahan itu pun itu dengan model keberanian mungkin 200% loh. Jadi jangan kira kalau kita mungkin sebagai orang tua, kok enak banget guru kerjaannya cuma kayak gitu. Belum tentu loh. Mereka kelihatannya bahan cuma kayak gitu aja tuh nyiapinnya aja udah empot-empotan gitu. Jadi karena memang nggak gampang, apalagi guru di Indonesia itu kan terbiasa face to face, ngobrol sama murid, email jarang gitu kan. Nah kok diminta menyampaikan materi pelajaran pakai video, udah gitu videonya limited gitu ya, menitnya terbatas. Gimana nggak mau terbatas, pakai kuota gitu kan. Nah dalam hal ini kalau saya, yang pertama yang perlu kita lihat itu adalah capaian pembelajarannya dulu apa sih. Misalnya menyelesaikan long division, contoh. Long division persyaratannya apa? Itu Mbah Google ruang segala informasi kan tinggal kita cari. Nah, memang kalau kita di Indonesia terutama, murid itu kan apa kata guru. Kalau guru bilang caranya harus A, kalau enggak A itu merasa salah murid gitu. Nah, dalam hal ini menurut saya orang tua yang harus proaktif ngomong sama guru gitu. Kalau saya menemukan cara ini, mungkin ini bisa dipakai, hasilnya sama, apakah bisa? Bisa jadi guru belum tahu loh. Dan guru akan sangat mengapresiasi orang tua yang mengambil peran. Setahu saya begitu. Nah, itu. Jadi yang pertama itu positive thinking dengan gurunya. Yang kedua, orang tuanya aja nggak paham. Ya jelas kita kan hidup di zaman berbeda gitu. Jadi orang tua kan pasti memang lebih jadul daripada anak-anak gitu. Jadi sudah diterima gitu ya, pada orang tua lebih jadul itu diterima saja. Nah, makanya kenapa situasi kejadulan orang tua tadi perlu disampaikan ke gurunya. Bahwa ada situasi yang saya nggak bisa membantu anak saya dalam hal ini, tapi dia sudah berusaha ini, apakah ini bisa dihargai atau bagaimana? Gitu. Nah itu saya tidak tahu bagaimana kalau di Indonesia, tapi yang saya rasakan ketika saya berinteraksi dengan guru-gurunya di sini, yang pertama kali mereka lihat itu adalah usaha anak.
Oke. Bener itu urusan nomor 2 gitu. Karena itu tadi ya, nothing is free, itu nggak ada. Semuanya itu kan pasti perlu usaha. Nah, Iya. pengetahuan itu akan tumbuh seiring dengan usaha gitu. Jadi gurunya itu support banget gitu. Oh nggak apa-apa, kamu udah bagus banget. Nanti tinggal kamu perbaiki yang ini ya gitu. Jadi seingat saya, setiap kali saya berinteraksi dengan guru anak-anak, kalimat pertamanya itu pasti you awesome, you great, you really did a great job, you a hard worker. Nah selalu seperti itu pesan pertamanya. Appreciate penghargaan dulu ke anak ya. Iya, itu dulu. Dan bahasanya selalu semua seperti itu. Baru yang kedua pesannya itu tadi. Nah, kalau kamu tambahkan ini, bakal lebih bagus deh. Kalau kamu mau kayak gini, kayaknya lebih keren deh gitu. Nah, baru pesan-pesan. Jadi memang bukan benar salahnya dulu. Tapi bagaimana itu memang di-challenge untuk dia harus bisa kreatif dan itu menghargai pekerjaan si anak. Pekerjaannya. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya, apakah ada saran untuk orang tua dan gurunya? Yang pertama pasti orang tuanya harus komunikasi ke gurunya apa yang sudah dilakukan. Yang pertama itu cara ngomong ke guru itu gitu. Ibu terima kasih sudah menyediakan video yang sangat menarik meskipun sebetulnya enggak gitu. Tapi itu ada penghargaan ya. Karena itu tadi orang itu kalau dia udah disentuh dulu, dia udah dihargai dulu, itu akan bisa merespon kita dengan cara berbeda. Tapi kalau kita pikir, Bu, itu videonya kok pendek sekali ya, saya nggak ngerti caranya Ibu, tolong bisa dijelaskan. Itu gurunya mau merespon aja, boro-boro meresponnya ada udah ilfil, jatuhnya jadi bete. Betul. Iya, itu berarti caranya, how-nya yang harus kita cara pendekatannya gitu ya, yang harus kita gali juga gitu, kita sampaikan dengan cara yang berbeda tadi yang Mbak Jati bilang. Ya. Terus kalau masalah tentang pengumpulan tugas PR banyak, ya untuk yang itu saya akui mungkin memang saya sendiri belum pernah melihat secara pasti ya PR di Indonesia itu seperti apa. Iya, karena berbeda. Kalau dengan saya memang beda pakai banget. Iya. Jadi kalau sedikit sharing aja, ketika anak-anak saya kesini juga, kok sekolah di sini tuh nyantai banget ya. Ya, itu perbedaannya seperti itu ya. Kayaknya kita tuh memang di Indonesia tuh dibombardir bahan pelajaran tuh banyak banget. Tapi jadi memang iya ya. Tapi kalau di sini tuh bahannya sedikit, tapi menyelesaikan itu emang nggak mudah. PR itu jadi prosesnya tuh untuk bisa selesai itu panjang gitu. Panjang. Tapi sekolahnya tuh nyantai. Sekolahnya itu nggak, pokoknya ya beda lah, memang beda. Oke. Ya. Nggak mungkin Mbak Woro di sini nanti yang bisa cerita dengan tugas banyak tadi ya. Mbak Woro, boleh cerita Mbak Woro. Iya, oke, terima kasih. Saya izin nggak pakai video ya, ternyata beberapa kali disconnect karena mungkin pakai video. Jadi, jadi pakai suara aja ya, mohon maaf. Iya, boleh Mbak Woro, nggak apa-apa. Iya. Oke, ya. Jadi kalau cerita soal tugas anak-anak, ya kalau nggak cuma saya aja, saya rasa ya. Jadi ada beberapa teman juga di kampus, teman-teman. Halo sayang. Ini tugasnya ya, di rumah ya. Ada. Iya, betul. Jadi teman-teman di kantor juga cerita gitu bahwa anak-anak itu dapat ada yang tetap dapat PR, ada yang enggak gitu. Nah, sekali lagi saya cerita karena setting anak saya itu kan swasta ya sekolahnya. Sementara juga ada teman saya juga punya anak yang di negeri. Kalau sekolah negeri itu lebih tidak terlalu banyak tugasnya. Nah, kalau di sekolah anak saya itu memang jadi setiap hari itu akan ada di GCR masing-masing mata pelajaran itu akan ada tugas hari ini belajar ini dan mengerjakan ini gitu. Gurunya pun ada yang bikin G-form untuk bikin tugasnya sampai karena ini SD, SMP, IT ya, jadi ada tugas sampai saya yang amazed banget sama gurunya. Saya tadi setuju dengan Jati bahwa gurunya itu effortnya banyak banget gitu. Saya amazed di Google di G-form. Beliau nulis
soal baca tulisan Arab gitu dan jawabannya ini itu kan ya mungkin butuh upaya juga gitu, atau ada juga yang bikin video sendiri, video ngajarin anak-anak gitu. Jadi memang effort mereka banyak. Tapi yang harus saya akui bahwa memang sepertinya yang tadi mungkin karena tuntutan kurikulum ya, atau memang misalnya saya juga berpikir apa jangan-jangan juga asalnya juga dari parent, dari orang tua yang mungkin dari guru pun ada persepsi bahwa anak kalau nggak dikasih tugas nanti belajar apa di sekolah gitu. Jadi saya nggak tahu. Jadi ini masih dugaan gitu. Jadi memang tugas itu cukup banyak dan apa namanya bahkan ada kalau anak saya yang udah kelas 3 ini karena nggak jadi UN gitu ya. Jadi itu kemudian diganti tugasnya. Per minggu itu ada project gitu. Kemarin saya sampai rasana sama anak saya, tugasnya tuh kayak mahasiswanya ibu sih gitu. Karena minggu pertama iya, jadi Bapak bentuknya project betul, tapi ngerjainnya seminggu tuh Senin sampai Jumat ya. Tapi project minggu pertama itu dia suruh bikin PPT edukasi tentang COVID-19 dan PPT isinya slide gitu, slide edukasi dan itu harus mengambil sumber-sumber yang terpercaya. Oke, saya bilang tugas ini masih bisa masih oke lah ya. Minggu kedua tuh mereka sudah bikin artikel. Jadi artikel tentang COVID-19 plus cara citasi yang benar gitu. Saya kan aduh oke deh. Kamu benar kayak mahasiswa ya nak gitu. Serius berarti gimana lagi? Ya ya. Iya, ada tulisan gini lagi, nggak boleh parafrase, nggak boleh nyontek ya, plagiasi itu nggak boleh, harus diparafrase gitu. Saya oke, baiklah. Minggu ketiga tuh ada tugas lagi nih, tugasnya adalah bikin video tentang hanya 3 tentang edukasi tentang COVID-19 atau kegiatan sehari-hari. Bikin video full gitu. Itu juga project luar biasa kalau menurut saya gitu, dan itu selesaikan dalam waktu seminggu dan itu per anak gitu. Jadi apa namanya gambaran tugasnya kira-kira begitu. Terus untuk yang masih kelas 7 ini sih tugasnya memang harian, tetapi ada target yang harus diselesaikan dengan batas waktu gitu. Dan sepertinya juga apa namanya saya percaya bahwa guru-guru di Indonesia ini kan juga mereka itu tadi diberikan target, misalnya karena nggak ada US sehingga nilainya harus diambil dari nilai raport. Bagaimana bisa mengambil nilai dari raport itu kan butuh semacam kuis-kuis setiap hari gitu. Jadi memang kemudian misalnya anak itu mengerjakan kuis masih di bawah standar gitu, nanti ada pemberitahuan, Bunda ini masih kurang, jadi harus mengerjakan kembali gitu, kayak remedial gitulah. Jadi apa namanya mengerjakannya berkali-kali gitu. Nah kadang-kadang emaknya pot-potan gitu ya, malam nanti mesti ngeliat gitu WA grup gitu, anak saya nilainya berapa gitu ya, terus apa mesti harus di remedi apa enggak gitu. Jadi ya apa namanya saya setuju bahwa tugasnya memang cukup banyak dan memang apa namanya harus orang tuanya juga mesti apa namanya semacam kita tuh kayak sekarang kayak kejar-kejaran gitu, kejar-kejaran dengan memahami teknologinya gitu, bagaimana caranya mengunggah gitu. Cuma kalau yang saya sangat menghargai guru-guru anak saya adalah beliau-beliau itu misalnya mengerjakan tugas itu tulisannya begini, bisa kerjakan di kertas, di foto nanti dikirimkan gitu. Jadi kalau anak saya kan ngerjain tugas, Bu aku mau pakai Word ya gitu, dia udah bisa pakai Microsoft Word, pakai Word gitu. Ya oke deh pakai Word aja kirim gitu. So, anak perempuan saya, Bu kayak gini, jadi nanti aku ngerjain di kertas, nanti aku scan, nanti aku kirim ke emailku, nanti aku kirim pakai PDF. Ya dia sudah bisa gitu. Tapi bagi anak-anak yang mungkin yang belum paham itu memang alhamdulillahnya ini apa namanya untuk di sekolah anak saya memang membolehkan untuk menggunakan apapun yang penting masuk tugasnya gitu. Dan memang ya jadi itu kalau sisi satunya adalah ya orang tua memang sepertinya perlu untuk apa namanya catch up gitu ya dengan juga ya. Betul ya, karena yang tadinya memang kita sesuatu hal yang berkaitan dengan teknologi ini tadinya mungkin sebelumnya kita abai gitu ya, karena sudah terlena dengan nyamannya dengan sekolah yang tatap muka gitu ya. Jadi bahkan mungkin ada juga, ini pengalaman saya pribadi sedikit mungkin cerita gitu, ada beberapa teman atau ada beberapa orang tua juga yang
merasa bahwa ketika sebelum ada kondisi ini gitu kan, jadi sekolah tuh ibaratnya anak-anak tuh ya udah belajarnya di sekolah semua gitu, kita pasrah semua sama guru. Nah ketika sekarang ini kan memang benar-benar orang tua tuh dituntut untuk bisa terlibat aktif gitu. Nah sehingga juga ya orang tua ini juga perlu perlu menyesuaikan diri juga dengan kebutuhan-kebutuhan anak, dan tadi menjadi media antara guru dengan anak gitu. Iya, oke. Terus ada lagi pertanyaan nih Mbak. Tadi kan disebutkan ada me time ya. Masing-masing Mbak Jati, Mbak Woro tadi cerita masing-masing me time ini seperti apa. Dan Emak harus bahagia. Nah, bagaimana caranya agar tetap bahagia? Bahagia terus dengan 24 jam tiada henti kegiatan dari mulai kerjaan domestik, memastikan kesehatan anggota keluarga, menemani belajar anak, dan lain-lain. Kadang happy, tapi kadang juga begitu lelah ya. Nggak bisa dipungkiri ya, kelelahan fisik, namanya kita beraktivitas di rumah itu pasti ada ya. Nah, menurut Mbak Woro sama Mbak Jati seperti apa nih? Yang harus bahagia, di satu sisi kita Ibu harus bahagia, tapi 24 jam pekerjaannya banyak gitu. Tapi kadang kita juga ngerasa capek, lelah. Nah, apa nih yang harus dilakukan? Silakan. Mbak Jati dulu atau Mbak Woro? Monggo. Mbak Jati mungkin. Oke, silakan Mbak Jati. Ya, kalau menurut saya gambaran kita tentang ibu, tentang istri ya, itu penting. Seperti apa sih mau memberikan label pada diri kita? Kadang kita tuh ngerasa we are not good enough gitu, karena kita membandingkan dengan orang lain. Nah, itu menurut saya pintu pertama yang menjebak kita ya. Betul bahwa emak itu harus bahagia, keluarga akan jadi bahagia, iya. Nah, tapi bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus diupayakan bersama sebetulnya. Jadi ketika kemudian emaknya capek, ya boleh dong capek. Jadi ya manusiawi ya Mbak. Don't push too much to yourself gitu. Karena kadang kita ngerasa bahwa seorang ibu tugas amat mulia 24 jam engkau selama ini. Ya iya emang gitu. Tapi sisi lain bahwa kita ketika kita tidak bisa melakukan itu karena kita capek, karena kita memang pengen istirahat, that's okay gitu. Nggak perlu kita ngerasa bahwa ketika kita butuh dan kita lelah itu berarti kita nggak menjalankan fungsi itu dengan baik. Enggak juga. Itu pendapat pribadi saya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kemudian kita merasa bahwa kita harus menghandle semuanya dalam 24 jam, di mana ruang kreativitas itu, di mana ruang kemandirian itu akan diberikan, di mana ruang untuk mereka mencoba hal-hal baru itu akan diberikan. Misalnya kita khawatir kalau nggak kita yang cuci piring itu nggak bakal bersih. Apa iya gitu? Piring nggak bakal kita pakai lagi kok gitu. Jadi kadang kita perlu juga bertoleransi untuk hal-hal yang itu sebetulnya enggak harus seperti itu. Enggak harus misalnya kalau enggak cara ibu berarti salah. Enggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya that's not perfect, that's okay. Nah, kemudian yang ketiga, itu menurut saya adalah kunci salah satunya dan semua orang perlu itu. Jadi ketika kita perlu me time, disampaikan. Ketika ibu menyampaikan, misalnya ibu lagi pengen sendirian, karena ibu sekarang sedang merasa boleh ya. Menurut saya, ketika support systemnya di situ sudah bagus, bahwa suami dan anak menyadari bahwa ya ibu memang punya hak untuk itu, that's okay gitu. Itu nggak akan jadi masalah. Ketika me time, kenapa kok ibu enak sendiri? Kenapa kok? Ya, mungkin terus suaminya jadi protes, anak-anak protes, terus ibunya juga mau menjadikan diskusi terbuka juga lelah. Udah sini tak temenin gitu. Akhirnya nemenin anak juga jadinya nggak happy, pasti capek emosi gitu. Karena dia harus menahan kan gitu. Di sisi lain dia mukanya juga nggak dapet, berangkat ke kasur juga merengut gitu. Jadi
semuanya itu akhirnya bagaikan benang kusut gitu. Nah, ketika kebutuhan untuk apa? Untuk minta itu juga pikir-pikir. Misalnya ibu bapak itu pengen sendirian, misalnya 20 menit aja, 30 menit aja. Anak-anaknya misalnya bisa dong mereka ajak berdiskusi. Coba sekarang kalau dibandingkan, kamu di Instagram sejam lebih loh, ibu minta setengah jam aja masa nggak boleh? Gitu. Artinya dalam proses itu kita juga mengajarkan bahwa toleransi itu is a must. Dalam hidup yang namanya bersosialisasi kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk selalu harus ikut cara kita, nggak bisa. Dan I tell you ya kita lelah dan sebagainya kalau misalnya kita nih. Nah ini, tapi gimana Bu, trio krucil ini 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 6 bulan. Nah iya, kecil-kecil nih ya kan yang masih perlu penanganan dari mamanya nih. Nah, tentang ini, saya kalau biasanya kalau udah capek gitu, yang pertama yang saya ucapkan pada diri saya sendiri adalah saya bersyukur diberi kepercayaan, diberi anugerah Allah 3 anak ini. Itu yang pertama. Sebetulnya kan kita punya anak seperti ganda saat ini 6 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun. Itu kan pilihan ya. Kan nggak mungkin kan kita hamil, kita nggak pengen semuanya terjadi by accident gitu. Ya udahlah gitu. Ya itu kalau awal hamilnya, tapi kalau udah anak keluar kan ya udah kita pasti menerima itu. Menurut saya begitu. 6 tahun, 4 tahun, 2 bulan. Nggak ada 2 tahun, nggak ada asisten sendiri. Pasti capek, iya. Saya yakin itu bahwa ini bukan hal yang mudah untuk ganda. Tapi sekali lagi itu. Jadi misalnya nih, anak yang untuk yang 2 tahun mungkin dia pasti butuh lebih banyak diawasin ya. Yang 6 tahun dia ya memang dibilang mudah tidak pasti, harus dikasih pengertian mengapa yang 2 tahun harus lebih banyak ditemani daripada adik yang 6 tahun, daripada kakak yang 6 tahun. Mengapa kalau ibu punya pilihan pasti enggak begini gitu. Kadang anak-anak itu adalah menurut saya kalau kita bicara kognitif, anak-anak itu seperti spons ganda ya. Mereka itu adalah pembelajar yang sangat luar biasa. Jadi kita jangan merasa anak umur 6 tahun apa ngerti ibunya sih. Mereka ngerti loh. Mereka ngerti kalau kita bisa menyampaikan dengan cara yang mereka bisa mengerti. Jangan kita nyampaikan udahlah percuma ibu ngomong, adik paling-paling nggak ngerti. Ya bakal nggak ngerti emang gitu. Jadi kalau kita nyampaikannya, adik ibu perlu waktu ini sebentar saja. Adik bisa ya. Nah ketika kita memberikan yang namanya energi positif buat dia, insya Allah dia jadi nggak rewel, dia jadi mau dengerin ibunya, yang umur 2 tahun nanti jadi tidur gitu. Saya mempraktekkan itu sih dan itu berhasil. Jadi memang istilahnya energi positif itu I believe ya, ketika kita baik maka orang-orang di sekitar kita juga. Tapi so far 2 thumbs up untuk Anda. Saya yakin bahwa situasi ini nggak mudah. You will make it, okay? Just stay there. Ya, tapi disitulah seninya ya, memiliki anak-anak di usia, apalagi nih usia-usia perkembangan yang memang sangat-sangat butuh diberikan perhatian lebih gitu. Nah dari Mbak Woro bagaimana Mbak Woro dengan kondisi yang seperti ya ini luar biasa ya. Ganda punya anak 3 dan semuanya masih kecil-kecil gitu. Saya tadi sempat flashback anak saya 6 tahun yang belum, yang kecil umur 4 tahun. Nah itu udah setiap hari kayak buka playgroup gitu ya. Kami gitu ya, ada aja gitu ya. Iya, apalagi ini Ganda punya anak juga yang umur 2 tahun ya. Yang namanya capek
ya namanya capek fisik, terus abis itu lelah, ya terus jadi emosional gitu. Ya saya rasa sih itu hal yang wajar gitu ya. Yang namanya apa namanya proses mengasuh anak itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi memang itu tidak dapat terhindarkan. Cuma tadi betul yang dikatakan oleh Jati bahwa apa namanya kita itu ketika menghadapi sesuatu itu mau kita bisa lihat dari dua sisi gitu. Apakah itu membuat kita terbeban atau itu bikin atau itu enggak gitu. Sebenarnya itu adalah ya kita bisa menikmatinya gitu. Nah, kalau untuk me time-nya itu memang apa namanya ya kalau untuk anak yang masih kecil-kecil itu kalau saya anaknya udah gede-gede jadi saya bisa bilang begini, kok ibu capek ya, terus nanti anak saya udah ngeliatin muka saya bilang, ibu lagi bete ya, ibu butuh sendirian ya, udah ya aku pergi, ayo mbak kita main gitu. Anak-anak saya begitu, atau kakaknya yang bilang, ayo kita main yuk, ibu lagi butuh sendirian, ibu mau nonton drakor gitu, bilangnya gitu. Ibu drakor ya. Ibu drakor gitu. Cuma kalau anak kecil-kecil itu saya rasa salah satu caranya adalah kita bisa apa namanya ya kalau untuk me time yang benar-benar sendirian itu sulit, kita bisa lebih menurunkan standar apa namanya standar yang kita tetapkan pada saat sebelum ada pandemi gitu. Ini kan ada pandemi, jadi memang kalau yang umur 6 tahun, 4 tahun mungkin sudah ada yang sekolah, jadi lumayan lah ya. Ada cuma 2 anak di rumah, 1 anak sekolah, atau mungkin 2 anak sekolah, 2 anak yang di playgroup atau di TK, yang satunya di rumah gitu. Itu mungkin lebih enak. Tapi ini kan semua sekarang blok di rumah semuanya. Itu kita, jadi kita bisa nulis standar kayak tadi yang dicontohkan oleh Jati misalnya cuci piring ya udah gitu. Kalau memang kita nggak perlu untuk begitu ada piring kotor langsung dicuci gitu. Atau misalnya mainan anak gitu ya. Biasanya kan anak umur segitu memang lagi lucu-lucunya untuk bongkar pasang gitu ya. Nggak cuma mainannya doang, kadang-kadang ke dapur nanti panci kemana gitu ya. Terus ini ulekan udah sampai mana gitu kan, itu juga. Kalau udah kayak gitu ya udah kadang-kadang ini pengalaman saya pribadi ketika masih ngasuh anak-anak masih kecil gitu, kadang-kadang sudah biarin lah ya, nanti sore aja deh benernya sekali gitu, jadi udah berantakan gitu, sudah liatin gitu, oke, nanti begitu selesai diberesin, udah jadi cuma sekali, kalau bolak-balik nggak boleh soalnya kan gitu. Jadi memang kita mesti nahan kayak semacam kita menentukan standar gitu ya, nggak apa-apa deh berantakan sebentar gitu ya, berantakan toh nanti kan anak-anak tidur atau istirahat kita bisa beresin lagi gitu. Jadi itu tidak membuat kita menjadi terbeban gitu. Atau bisa juga anak-anak diajak komunikasi gitu. Misal kalau main bola ya main gitu. Kalau saya dulu anak-anak dikasih area main, udah kamu main di sini, terserah mau diberantakin apa-apa tapi sini ya gitu. Itu juga bisa. Jadi kita bisa menikmati waktu yang sedikit itu untuk sambil ngawasin anak main, sambil tarik nafas, dihembuskan lagi gitu ya. Lumayan bisa selonjoran gitu. Ya, walaupun 5-10 menit gitu ya Mbak ya gitu, tapi bisa berdampak dalam keseharian kita gitu ya. Ya, atau sambil ngurusin anak gitu, anak lagi main sendiri, kita bikin bikin es teh kayak sekarang lagi puasa ya. Kalau nggak puasa. Pas lagi nggak puasa tuh bikin apa yang kita seneng gitu ya, terus sambil ngawasin anak membuat diri kita nyaman gitu, misalnya dengan makanan, minuman, atau misalnya kita ngerjain hobi sambil ngeliatin anak-anak main gitu. Jadi segala cara itu memang perlu dilakukan untuk membuat kita nyaman dalam waktu yang singkat. Ini emang seninya jadi ibu-ibu gitu ya, dalam situasi yang betul-betul padat pun itu kita perlu untuk ketemu caranya gitu. Gitu kira-kira gitu. Nyolong-nyolong waktu misalnya nonton film ketika anak tidur juga nggak apa-apa. Biasanya satu film zaman masih single gitu ya, nonton satu film 2 jam selesai gitu ya. Kalau udah jadi ibu-ibu nanti 2 minggu baru selesai. Berpart ya. Iya. Berbagian gitu. Iya, itu juga bisa. Jadi artinya
kita masih dapat hiburan kitanya juga iya ya. betul. Ya prinsipnya kalau jadi mama-mama memang harus cerdik gitu, ketemu caranya untuk membuat memulihkan diri kita dari kelelahan gitu ya, secara cepat gitu. Oke, Gitu. jadi kalau boleh saya rangkum berarti yang pertama adalah tadi ya, jangan memaksa kita untuk melakukan sesuai dengan standar dengan kondisi sebelumnya nih, kondisi ideal. Karena kita sekarang berada di dalam kondisi yang tidak ideal, jadi standar pun juga harus disesuaikan. Itu tadi kayaknya itu catatan dari Mbak Wora sama Mbak Jati juga. Terus juga berikan toleransi juga. Jadi tidak semuanya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan itu adalah hal yang sesuatu yang bagus semua gitu. Jadi kita pun juga bisa memberikan ruang kemandirian buat masing-masing anak gitu. Terus sampaikan juga tadi kalau kita memang butuh me time. Jadi memang perlu cara untuk menyiasati waktu yang sangat minim, waktu yang tadi sangat tight gitu ya, untuk bisa para mama-mama ini untuk menikmati kondisi atau menikmati aktivitas yang dilakukan gitu. Karena tadi semua kebahagiaan ibu ini sangat berpengaruh juga untuk kebahagiaan anggota keluarga. Mungkin itu Mbak Ganda yang tadi bisa disampaikan oleh Mbak Woro dan Mbak Jati, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Sharingnya banyak banget nih, bagus banget gitu. Saya sampai nyatetin semua gitu, tips and trick-nya bagaimana gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang secara umum seperti apa kondisinya, terus dengan kondisi kita sendiri sebagai emak-emak nih ya, terus anak-anak juga sudah kita bahas. Nah, sekarang ini juga banyak nih cerita tentang atau curhatan tentang pasangan. Nah, kan yang biasanya ke kantor gitu kan, sekarang ini kantornya malah di rumah gitu, sehingga ketemunya setiap hari, setiap jam, setiap waktu ketemunya lagi gitu kan, gitu. Jadi semakin banyak gesekan gitu. Nah, hal ini kadang ada pada beberapa keluarga yang cerita nih gitu kan, kok semakin sering berantem ya gitu sama pasangan. Nah, pandangannya Mbak Jati sama Mbak Woro gimana nih? Gitu. Yang Mbak mau Mbak Woro dulu, Sob, mangga. Mbak Woro? Apa-apa ya. Ibu Jati yang jauh dulu, ayo sharingnya. Kalau virtual nggak ada jauh, nggak ada dekat sama semua kita ya. Ya mungkin ya saya sharing dulu aja deh. Yang pertama buat Ganda, kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lagi boleh. Kan saya ada di grup Itapsi, boleh nanti kita bisa ngobrol via WA kalau mau. Oke, tentang dampak perekonomian ya. Ini kan awal dari itu. Ya, di sini juga mengalami, termasuk salah satunya adalah suami yang awalnya bekerja, pekerjaannya jadi hilang. That's lots for us, to be honest. Jadi, yang lainnya tadi seperti yang Hesti juga bilang, dari yang biasanya ngantor jadi nggak ngantor. Tapi yang perlu kita pahami dulu ini ya, bahwa aktivitas di luar rumah, menurut saya ya, aktivitas di luar rumah untuk laki-laki itu kan penting. Iya, betul. Nah, jadi ketika itu nggak ada, itu membuat dia makin sensi. That's absolutely. Itu pasti dampaknya tuh. Jadi yang biasanya mungkin kita nggak romantis, dia nggak masalah, itu terus sekarang itu jadi suka mengada-ngada gitu. Jadi loh. Sebentar. Anda sebelumnya tidak apa-apa. Mengapa sekarang ada? Iya, ada berbeda gitu. Berbeda gitu. Awalnya dari itu ya. Dari yang sebelumnya kegiatan itu terjadwal dengan jelas. Berangkat pagi misalnya ya. Untuk yang pegawai berangkat pagi, pulang malam. Atau untuk yang usaha bisa ketemu klien, keluar, entertain. Sekarang nggak bisa. Jadi plus mungkin ada tuntutan pekerjaan, apalagi kalau untuk yang entrepreneur ya, yang dia punya tanggung lebih besar karena itu usahanya sendiri. Gimana caranya perusahaan saya harus tetap jalan? Itu nggak gampang loh. Perusahaan tetap jalan, kreativitas
tanda petik ya, seolah-olah makin terbatas. Itu nggak gampang. Jadi yang pertama, kita harus memahami dulu situasi itu. Bahwa dalam situasi ini dia adalah sosok yang sebetulnya butuh untuk dimengerti juga. Bahwa dia juga menghadapi situasi yang sulit, sama seperti kita. Kalau kita kan tadi masalah me time, pengasuhan gitu ya. Kalau pasangan itu tuh tadi, kok masa mungkin fungsinya menjadi tidak penuh, karena yang sebelumnya bisa mendapatkan uang menjadi pendapatan berkurang. Itu ada unsur kayak, kalau baca ada unsur sisi psikologis yang mungkin mengenai ke laki-laki itu ya. Nah, itu yang pertama perlu dipahami juga. Tapi sisi lain memang yang harus disampaikan ke pasangan itu tadi, bahwa ini adalah situasi yang dihadapi semua orang. Kalau dia capek, kita juga capek. Dia butuh dukungan, saya juga butuh dukungan. Kamu butuh bantuan, saya juga butuh bantuan. Gitu. Nah, itu yang pertama pemahaman. Yang kedua, kok jadinya bertengkar lebih sering ya? Sepertinya itu menjadi salah satu dampak yang sulit untuk dihindari. Karena tadi sepertinya sih bilang, lo lagi gitu kan. Kalau biasanya kita jengkel gitu sama suami, kita ada waktu untuk istilahnya nggak ketemu dia, untuk rilis itu kan bisa. Untuk meredakan suasana hati, kita mencoba mencari sisi-sisi positif sehingga kita nggak marah. Nah sekarang kita mau nyari waktu untuk itu aja udah susah. Karena belum berhasil kita rilis dengan perasaan kita, belum berhasil kita rilis dengan pola pikir kita, lah udah ada pangnya lagi gitu kan? Iya, betul. Nah, jadinya bertengkarnya menjadi lebih sering. Nah, so pintu pertama pemahaman tadi itu menjadi titik kritis gitu dalam hal ini. Nah, kemudian yang ketiga, saya itu kan kalau biasanya kalau kondisi sudah seperti ini itu, kalau kayak nggak ada seolah-olah nggak ada jalan keluar itu, ya kita mau ngapain lagi kalau ada Allah ya. Ya kita yang sermaha. Kalau perasaan saya, kalau saya udah jengkel gitu, udah mending diam, ngobrol, mau dengerin murojaah, kayak mau dengerin murotat, kayak mau apa, kayak pokoknya memang harus jaga jarak dulu. Ketika kita marah, ini sama seperti ini nih. Logikanya sama seperti kalau kayak kita fobia ya. Kita fobia sama kucing. Semakin dekat kita dengan si kucing itu kan semakin perasaan kita teraduk-aduk. Nah, tapi kalau kita sudah siap menghadapi si kucing ini, kita akan biasa aja. Nah, logikanya begitu. Jadi memang kita harus bisa menarik diri. Tetapi kalau memang tidak bisa secara fisik, karena namanya saja satu rumahnya apalagi kecil seperti saya ini, mau kemana-mana ketemunya ya wajah itu lagi, ya kita harus sampaikan bahwa saya mau kita ini, kita memberikan jeda visual untuk pikiran kita, untuk hati kita, gitu. Yang itu bisa membuat kita menjadi melihat sebuah masalah itu dari perspektif berbeda. Dan jangan, kalau misalnya kita tuh kalau mau marah, kayak kita biasanya udah ngerasa, ya kan? Kita secara fisik itu udah ngerasa. Ini tanda-tandanya sudah ada gejala awalnya ya. Kita udah paham kalau kita dalam kondisi seperti itu, jangan katakan sesuatu yang akan kamu sesali kemudian. No, don't say that. Karena jadi ancang-ancangnya sudah ada ya, ancang-ancang remnya udah ada ya Mbak ya. Jadi kalau udah kondisi kayak itu, mending tarik mundur dulu. Karena kalau sudah seperti itu, segala sesuatu kita tidak inginkan bisa jadi terjadi. Ya, kata-kata yang kita nggak mau ucap mungkin menjadi terucap. Tindakan yang kita nggak mau lakukan itu jadi terjadi. Banyak yang luar kendali yang itu bisa jadi terjadi. Nah, jadi kalau sudah dalam kondisi seperti itu, tarik mundur, bilang aja, aku sedang marah, aku sedang nggak enak, so please stop talking about this, gitu ya. Kita stop dulu bicara tentang ini, nanti kita ngobrol lagi. Nah kadang karena kan laki-laki dan perempuan itu berbicara dengan cara berbeda ya. Iya, perempuan itu kan kadang cuma butuh kuping ya. Benerin itu udah puas, masalah bener enggak itu urusan nanti.
Iya. Ketika kita curhat terus diceramain, kamu kan harusnya begini, wah nggak bakal masuk Iya. sama Betul. tapi kalau dia diberikan ruang untuk curcol dulu habis-habisan, pasti jadi setelah itu dia dikasih masukan, insya Allah pasti lebih berhasil. Iya. Nah, tapi kalau laki-laki itu kan dia bukan butuh kupingnya, dia butuh dipegangnya, ya yang sabar. Padahal kita sendiri belum bisa sabar. Iya, tapi ada supportnya itu ya. Iya, ada dukungannya itu yang dibutuhkan. Itu perlu disampaikan, ya nanti ya kita akan bicara tentang itu, kita akan bisa berdiskusi. Tapi saya belum bisa karena ini. Nah, jadi memang perlu disampaikan bahwa ada waktu-waktu di mana kita terbatas untuk memberikan dukungan, tapi harus kita yakinkan pasangan kita bahwa dukungan itu selalu ada. Cuma waktunya aja yang belum pas. Oke. Monggo, strategi komunikasi. Oke, Mbak Woro, masih bersama kita Mbak Woro? Iya. Ya, ini dengan pasangan lagi nih Mbak Woro. Saya mendengarkan sambil itu deh. Oke, iya. Iya, baik. Jadi memang apa ya yang iya, kalau dari saya nambahin aja itu lengkap banget dari Mbak Jati. Jadi kalau apa namanya, kalau saya nambahin gitu, nanti kalau tadi Mbak Jati kan menerangkan pas lagi misalnya ya lagi nggak gitu ya. Halo, dengar ya? Ya, dengar. Halo. Ya Mbak Woro. Oke. Ya, jadi kalau pas lagi nggak enak hati, lagi agak ya berkonflik gitu ya, itu waktu sendiri gitu. Saya cuma nambahin aja gitu. Jadi kalau nanti udah kira-kira sudah lebih enak gitu ya, itu ada waktu juga misalnya yang walaupun masih ada anak-anak itu ya, ketika anak-anak sudah tidur atau anak-anak sudah lagi santai kegiatan sendiri, itu dibuka juga komunikasi dengan suami untuk ngobrol ringan, misalnya ngobrol tentang kondisi hari itu dan sebagainya. Saya rasa juga akan membuat hubungan juga lebih baik gitu. Jadi walaupun kan biasanya kalau walaupun berantem gitu, tapi nanti akhir oke deh gitu ya. Cara untuk lebih ya, jadi nanti setelah kita sudah lebih tenang gitu, kita bisa buka dialog komunikasi sama suami gitu ya, sama misalnya duduk bareng sambil ngobrol tentang hal yang ringan aja. Nanti di tahap selanjutnya nanti kita bisa ngomong bahwa apa yang terjadi tadi, kemudian kita membahas lebih dalam lagi gitu, membahas lebih intens gitu. Tadi kita sebenarnya tadi ngomongin apa sih, ada masalah apa ya gitu. Jadi bisa lebih justru kalau saya dengan kita lebih ada waktu lebih banyak ketemu sama suami, mungkin akan lebih banyak yang bisa dibicarakan gitu. Oke. Jadi Kemudian kita maknai waktunya ya. Gimana Mbak? Betul. Cuma saya mau nambahin ada hal yang agak beda gitu. Kalau tadi kan konteksnya suami yang ketemu terus di rumah. Ini kan juga ada beberapa pekerjaan yang memang harus keluar terus gitu. Yang justru malah di saat pandemi ini harus suami itu harus betul. Iya, jadi kalau dalam situasi itu mungkin ada ini cerita teman saya gitu yang suaminya itu dokter gitu ya, misalnya gitu, tenaga kesehatan. Itu kan emang keluar terus dan mereka itu berhadapan dengan para misalnya PDP atau orang yang sudah positif COVID-19 gitu. Dan ada ketakutan misalnya kalau pulang itu nanti membawa virusnya, berisiko dan sebagainya, menjadi ODP dan sebagainya. Itu juga itu saya rasa juga perlu untuk di para istri itu juga lebih lebih bisa memahami gitu, nggak cuma dari istri sih, dan suaminya juga gitu. Jadi hal itu juga cukup membuat pada beberapa istri itu juga
untuk membuat mereka menjadi istilahnya ya nggak sampai yang ketakutan sekali gitu, tapi sudah mulai muncul yang agak cemas-cemas gitu, nanti suami saya nanti tetap sehat enggak gitu, nanti kalau nanti pulang itu seperti apa, itu sempat ada kekhawatiran gitu, terutama yang punya anak-anak kecil gitu. Itu saya juga perlu menjadi perhatian gitu. Karena satu sisi memang ada yang malah jadi di rumah, tapi sisi lain juga banyak ada juga yang justru kami tetap harus bekerja dan memang berhadapan langsung dengan para individu kelompok masyarakat yang memang sudah terkena COVID-19 gitu. Ya, betul. Ini juga satu hal yang tidak mudah juga pasti dilalui oleh para ibu ya, gitu, oleh para istri-istri juga gitu. Dan balik lagi memang harus ada satu media komunikasi yang memang bisa bisa menjembatani gitu ya, baik itu suami yang memang berdinasnya harus di luar rumah dengan tadinya suami-suami yang tadinya di luar rumah gitu ya, kemudian ini harus bekerjanya dari rumah. Gitu. Ini sama-sama harus menyesuaikan diri gitu ya. Oke, baik Mbak Woro, Mbak Jati, terima kasih banyak sharingnya. Nggak kerasa kita hampir 2 jam loh ini online ya. Senang banget nih kita bisa tetap muka di sini ya gitu, walaupun kita secara jarak kita berjauhan gitu, tapi dengan media online ini kita semua bisa ngobrol di sini, bisa sharing-sharing gitu ya pengalamannya, apalagi Mbak Jati di US, kemudian Mbak Woro di Purwokerto gitu kan. Ini dengan dua budaya yang berbeda juga gitu, dengan lingkungan masyarakat yang berbeda juga gitu kan, dan cara menghadapi adanya pandemi ini juga dari dua pandangan yang berbeda juga nih gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Woro atas waktunya, kemudian Mbak Jati juga atas waktunya. Terima kasih banyak itu sudah meluangkan waktu di sela-sela kepadatan jadwal ya Mbak Jati, Mbak Woro. Hari Minggu. Ya, betul. Terus kemarin juga kita mikirnya hari Minggu aja nih supaya waktunya mungkin bisa lebih longgar gitu. Mungkin dari hasil obrolan kita hari ini ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi dari tips-tipsnya tadi yang diberikan oleh Mbak Woro dan Mbak Jati. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah menerima kondisi bahwa kita ini tidak sendiri mengalaminya gitu ya, karena pandemi, jadi pandemi di seluruh dunia mengalami, jadi bukan kita saja yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, harus menerima kondisi yang ada, tapi bersama, dan tidak luput juga dengan tadi rasa bersyukur ya gitu, tetap harus ada dilibatkan rasa bersyukur, karena dengan rasa bersyukur itu kita pasti akan lebih kuat menjalaninya seperti itu. Kemudian secara waktu, karena kita memang dipaksa untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan aktivitas, sehingga kita harus mengatur jadwal sebaik mungkin. Selain itu juga memanfaatkan waktunya, kemudian memaknai waktunya juga gitu. Jadi walaupun ada waktu yang sempit, tapi gimana caranya dengan waktu yang sempit ini kita bisa mencari kebahagiaan di situ. Dengan cara aktivitasnya banyak sekali tadi yang bisa dilakukan. Kayak Mbak Jati tadi bikin tempe, ya, wah seneng banget tuh. Sesuatu hal yang mungkin kalau dulu kita gampang ya, kalau keluar beli tempe gitu ya Mbak Jati ya. Kalau sekarang, wah ini satu kesempatan nih bisa bikin tempe di rumah, melibatkan anggota keluarga. Mbak Woro juga menanam sumber pangan juga gitu. Kenikir gitu kan, kalau saya kenikir tuh mesti ingatnya pecel ya nggak ya? Iya betul. Pecel gitu kan, enak banget tuh kalau kenikir. Jadi satu aktivitas yang dulu mungkin tidak pernah kita lakukan, tapi sekarang akhirnya jadi satu aktivitas yang ternyata menyenangkan gitu dilakukan. Terus komunikasi, pastinya komunikasi baik dengan anak-anak, dengan pasangan gitu ya, apalagi tadi dengan kondisi-kondisi yang
berbeda-beda nih yang dihadapi oleh setiap keluarga, berbeda-beda. Ada yang semua anggota keluarganya itu memang beraktivitas di rumah, termasuk juga para suami, para ayahnya, anak-anak juga beraktivitas di rumah. Kemudian ada juga yang memang menuntut untuk dinas di luar gitu. Atau mungkin ada juga yang para ibu-ibunya ini juga harus aktif di luar juga gitu kan. Mungkin seperti tenaga medis, kemudian dari kepolisian, dari tentara mungkin ya. Jadi yang tidak hanya ayahnya saja yang harus beraktivitas, tetapi ibunya pun juga harus beraktivitas di luar rumah. Jadi yang namanya komunikasi ini sangat penting gitu. Jadi memanfaatkan komunikasi, memanfaatkan medianya apapun itu, terus cara menyiasati strategi tadi ketika kita memang lagi emosi, harus ada jarak waktunya dulu supaya bisa meredam dulu emosi masing-masing gitu kan, sehingga ketika berinteraksi itu bisa menghindari gesekan-gesekan atau hal-hal yang kemungkinan-kemungkinan akan berdampak negatif seperti itu. Ya, mungkin itu ya Mbak ya kalau misalnya saya boleh rangkum ya. Gitu. Banyak banget tipsnya, saya sampai mencatat semuanya gitu. Sangat-sangat bermanfaat sekali Mbak Woro, Mbak Jati. Mudah-mudahan hasil sharing kita hari ini juga bisa kita tularkan juga kebaikan kepada teman-teman di sekitar kita nantinya seperti itu. Dan saya juga ingin menyampaikan juga untuk teman-teman jika ingin berdonasi bisa melalui rekening. Sebentar, saya tidak hafal nomor rekeningnya nih. Saya buka dulu. Ya, jadi IKAPSI Undip ini memang memiliki satu program untuk membuka open donasi bagi teman-teman yang mau mendonasikan rezekinya, sedikit rezekinya untuk APD ya, kalau ini untuk penyediaan APD, kemudian dan masker ini untuk bisa disalurkan melalui rekening 70849735542 atas nama Lena QQ IKAPSI Undip. Nanti untuk konfirmasi donasinya bisa ke nomor telepon saya di sana. Atau untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa membuka Instagram IKAPSI Undip. Selain itu juga ada Magenta Berbagi. Magenta Berbagi juga ini diperuntukkan untuk teman-teman atau adik-adik kelas kita yang saat ini sedang bersekolah atau berkuliah di psikologi Undip yang saat ini terdampak juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Gitu. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa sambil dibuka-buka follow IG-nya IKAPSI Undip ya. Karena nanti setelah ini pun juga kita akan banyak membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan COVID-19, terus juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi ditunggu saja. Nanti siap-siap para alumni juga nanti kita akan todongin satu-satu nih gitu ya untuk bisa sharing juga nantinya. Seperti itu. Iya, mungkin itu akhir kata. Terima kasih banyak Mbak Woro, Mbak Jati, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Semoga kita semua bisa melalui pandemi ini dengan baik, kita bisa melewatinya dengan dengan kekuatan yang apa yang bisa kita lakukan gitu ya, kita maksimalkan gitu, kita maksimalkan sebaik mungkin gitu, apapun yang bisa kita lakukan. Ya, semoga ini juga cepat berakhir sehingga kita juga bisa kembali ke aktivitas yang normal sebelum terjadinya pandemi ini. Gitu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Iya, baik. Terima kasih juga untuk para teman-teman yang sudah bergabung. Ada Arin, ada Pariman, ada Ical, ada Mas Faris, ada Mbak Dita, ada Ganda. Gitu ya, terima kasih banyak sudah bergabung di acara ini. Insya Allah nanti karena ini direkam, jadi nanti bisa kita share lagi ya untuk siaran ulangnya. Seperti itu, nanti apa yang dibahas nanti akan kita sharekan juga. Gitu.
Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.